Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihah. Assalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyu min khalqihi wa khaliluh. Abdal amanah wa ballaghur risalah wa nasalihul ummah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah cerita seorang laki-laki yang soleh. Soleh artinya baik, baik cakapnya, baik akidahnya, baik agamanya, santun budi baktinya. Salatnya cukup, puasanya luar biasa, zakatnya penuh, sopan santunnya tidak pernah menyinggung orang lain. Tapi setelah dia mati, meninggal dunia, hisabnya terlalu lama di hadapan Allah. Apalah agak yang buat hisabnya terlalu lama? Adakah dia pernah membunuh orang? Tak ada. Pernahkah dia menzalimi orang? Tidak pernah. Ternyata pada suatu malam orang laki-laki tersebut datang kepada suatu kenduri undangan, yang mana di dalam kenduri undangan tersebut dia disuguhkan sebuah makanan yang berupa daging kambing. Setelah itu orang laki-laki tersebut makan daging kambing tersebut. Tak lama kemudian daging yang ia makan ada satu ruas yang tersangkut di dalam giginya, mengganggu dalam lidahnya. Ditarik-tarik dengan lidah, tak mau juga ikut tertelan. Akhirnya dia tak sabar ingin cepat pulang ke rumahnya. Setelah itu lalu ia pulang, sampai di pertengah jalanan dia melihat sepokok ranting pagar milik orang. Setelah itu dia ambil ranting tersebut, kemudian dia congkelkan kepada daging yang tersebut yang tersangkut di dalam giginya. Terlepaslah beban dan pikiran di dalam hatinya. Lalu ia pulang tanpa membawa beban dan tanpa merasa bersalah. Ternyata yang membuat hisabnya terlalu lama di hadapan Allah bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak puasa, bukan karena melakukan zina, tapi ada sepokok ranting yang dia ambil dari pagar orang tanpa seizinnya. Oleh dari itu ada sebuah pesan dari sahabat Nabi kepada para tabi'in. Sahabat orang yang hidup bersama Nabi, tabi'in orang yang hidup setelah Nabi. Apa kata sahabat? Beda kami dengan kamu, kami hidup bersama Rasulullah. Salat kami sama dengan salat kamu, puasa kami sama dengan puasa kamu, zakat kami sama dengan puasa kamu, Al-Quran kami sama dengan Al-Quran kamu. Bedanya kami dengan kamu, kami melihat dosa sebesar ujung rambut itu merupakan dosa yang sangat besar. Tapi kalau kalian menganggap dosa yang sangat kecil dan remeh-temeh. Oleh sebab itu pada bulan sekarang Zulhijjah, khususnya Sayyidul Ayyam hari Jumat, merenunglah kita sejenak. Jangan-jangan ada suatu barang yang kita ambil dari orang tanpa seizinnya. Maka dari itu, bagi yang pernah mengambil barang orang tanpa seizinnya, bagi yang pernah menganiaya orang, bagi yang pernah menzalimi orang, minta maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Dan bagi yang pernah termakan yang kita ambil, minta izin. Semoga mudah-mudahan dihalalkannya, sehingga tersambunglah tali silaturahmi. Apa sabdanya Nabi?
ittaqu zulma. 2 kali ulang, ittaqu zulma. Janganlah kamu menzalimi orang, janganlah kamu menganiaya orang. Fa inna zulma zulumatul yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya perbuatan zalim akan menjadi kegelapan kelak di hari kiamat. Yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Berkasih sayanglah kamu kepada hamba Allah yang berada di dunia, maka Allah akan berkasih sayang kepada kamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 4 hari sebelum Rasulullah wafat, ada seorang Arab Badui duduk di samping Rasulullah, yang mana pada saat itu orang Badui tersebut melihat Rasulullah mencium dan memeluk Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, putra kesayangan Fatimatuz Zahra, pernikahan dengan Imam Ali karramallahu wajhah. Apa kata orang Badui tersebut? Ya Rasulullah, 10 dari keturunanku, 10 dari anakku tak pernah aku cium dan tak pernah aku peluk. Apa jawabnya Rasulullah? Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tak berkasih sayang, maka Allah tidak akan menurunkan kasih sayang. Oleh sebab itu, bagi yang pernah berbuat salah, hilaf, berdosa, minta maaf kepada orang tersebut dan bertobat kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Identitas ikon cirinya orang yang bertakwa wal afina 'anil nas, yaitu memberi maaf kepada sesamanya. Tapi ada orang yang sombong, angkuh, merasa sudah menjadi penghuni surga, ibadahnya luar biasa, hafal beribu-ribu hadis, hafal Al-Quran, tapi di dalam hatinya ada sifat congkak dan sombong. La yadkhulul jannah, tak masuk surga dia. Maka ketahuilah, ingatlah, kelak di akhirat tidak ada yang bisa menolong dia di hadapan Allah. Yauma yafuru min akhi, saudara kandung pun lari, wa ummihi wa banih, ibu kandung, bapak kandung tak bisa menolong. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yu'ni. Karena semua orang sibuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukan di dunia. Oleh sebab itu, yang menasihati seorang khatib, seorang imam belum tentu mengamalkan. Bisa lebih dahulu para jamaah yang mengamalkan terlebih dahulu. Bukan menjadi seorang khatib, seorang imam, pemimpin agama, bukan yang paling mulia di depan Allah. Tapi orang yang paling mulia dari Allah, inna akramakum indallah, orang yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, ia orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling takut kepada Allah. Oleh sebab itu, apa sabdanya Rasul? At-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini, di dalam hati, bukan pada sorbannya, bukan pada jubahnya, melainkan pada hati masing-masing kita. Ala fil jasadil mutrah, ketahuilah di dalam jasadmu ada segumpal, ada sekepal, ada segenggam, yaitu berupa hati. Yang mana idza sholahat sholaha jasadu kulluh, apabila yang sekepal itu baik, maka semuanya akan juga menjadi baik. Sebaliknya, wa idza fasadat, apabila yang sekepal itu, segenggam itu jelek, maka juga akan menjadi jelek. Oleh sebab itu, bagi para jamaah, khususnya saya sendiri, yang pernah menyakiti hati orang, yang pernah mengambil hak orang tanpa seizinnya, minta maaf, sehingga agar kita supaya terhindar hisabnya kita tidak terlalu lama di hadapan Allah, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang beruntung. Barakallahu fiikum wal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة المتممين للعشرة الكرام، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة، ونجنا بحبهم من أحوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في زورنا واصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولاية من في من خاف واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطية. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والسناس والمهان وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أعز وأجل أكبر.